Sampai akhirnya saya terlibat dalam kelompok-kelompok yang dikenal. Kalau dalam bahasa sederhana bilang pemungut cukai. Dan suara ini saya dengar begitu jelas dalam hati saya. Tapi saya pikir karena nggak ada orang, buat apa? Biarin aja, saya tetap masih minum. Saya masih pakai narkoba waktu itu. Tapi istilah itu sudah nggak on lagi gitu. Hai semua, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi, santai-santai aja. Tapi hari ini berbeda dari yang kemarin. Kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol sama praktisi kesehatan mental, hari ini kita mau ngobrol sama hamba Tuhan. Nah kali ini kita kedatangan seorang hamba Tuhan dari GPDI Kramat. Nah, kayaknya semua orang pasti udah kenal sih sama Om Edwin gitu. Om, boleh tahu nggak nih Om sekarang kesibukannya apa sih? Ya, kalau mau dibilang full time dalam melayani pekerjaan Tuhan, itulah pekerjaan saya saat ini. Oke, sehari-hari ya full time aja di Ya, pelayanan gitu ya Om. benar. Oke, nah hari ini nih Om mau ngajak Om untuk ngobrolin soal pergaulan, pertemanan gitu lah ya. Di zaman sekarang ini kan apa ya, pergaulannya bisa dibilang lumayan untuk beberapa orang tertentu jadi cukup deg-degan gitu, apalagi misalnya bisa dibilang angkatan orang tua gitu, angkatan mama papa aku mungkin ngelihat pergaulan anaknya tuh udah mulai deg-degan gitu Om. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat dari sudut pandang Om gitu, yang mungkin bisa dibilang ya angkatan papa mama aku juga gitu ya. Sebenarnya seberapa beda sih pergaulan anak zaman sekarang sama waktu masanya Om gitu? Kita harus bisa membedakan dulu antara pergaulan, ada pertemanan, ada persahabatan. Kalau pergaulan saat sekarang ini lebih banyak kepada pengaruh dunia ya. Teknologi yang semakin modern, keadaan dunia yang semakin boleh dikatakan semakin hari semakin bertambah dengan pengetahuan yang begitu banyak. Tetapi kalau kita mau bicara tentang pergaulan, kita harus tahu dulu tentang pertemanan dulu. Oke. Karena antara pertemanan, pergaulan, dan persahabatan itu tiga hal yang berbeda. Kalau pertemanan itu ketika kita mengenal seseorang di jalan saja, seringkali kita lihat dia, kita jadi teman dia. Oh iya. Just say hello, apa kabar? Hanya just say hello itu pertemanan namanya. Tapi pergaulan itu sudah membangun relasi kita dengan dia, itu pergaulan. Oke. Sehingga semakin mendalam kita mengenal dia, dia juga mengenal kita secara pribadi, itu pergaulan. Tetapi persahabatan itu lebih lagi dari secara bergaul gitu. Kalau persahabatan itu bukan sekedar kita membangun link lebih dekat lagi atau relasi lebih dekat, tetapi lebih mendalam. Artinya begini, ketika teman mengalami kesulitan, kita juga merasakan kesulitan. Tapi dalam pergaulan belum tentu kita hanya bergaul. Tetapi belum tentu dalam pergaulan itu kita merasakan kesulitan, kesusahan, kesenangan dari teman-teman kita. Barangkali kalau dalam pergaulan itu ada teman yang susah, mungkin kita bisa lari tinggalin dia. Itu pergaulan. Ya, ya. Tetapi pergaulan lebih dikenal dengan hal-hal yang bersifat negatif ya. Kalau boleh dikatakan kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak mewaspadai diri kita, maka pergaulan itu akan membawa kita semakin lebih jauh dengan hal-hal yang saat ini yang kita alami dalam dunia nyata saat ini. Tapi persahabatan itu tidak. Persahabatan itu lebih mengenal secara pribadi, lebih mendalam. Oke. Itu ada perbedaan antara pergaulan dan persahabatan dan pertemanan. Nah, pergaulan ini perlu kita mewaspadai dengan pada waktu zaman saya dulu. Ya, kelahiran saya tahun 50-an ya. Oh, Jadi usia saya sudah kepala 6 gitu. Lebih jelas gini lah. Saya lahir di wilayah Maluku oke. yang otomatis kultural edukatifnya berbeda. Kultur budaya kita orang Maluku mungkin lebih keras, lebih tough gitu. Sehingga ketika kita masuk di wilayah orang lain, nah kita tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan seperti itu karena kita terlatih dalam kultur kita, budaya kita di orang Maluku gitu. Tapi ketika saya merantau ke Jakarta tahun 74 itu, Oke. saya dapatkan banyak hal terjadi perbedaan. Saya pikir saya mampu menghadapi keadaan, ternyata justru hampir-hampir saya terbawa. Oh, kayak apa tuh Om kondisi Wah, Jakarta banyak di tahun sekali. itu? Banyak sekali. Ya kalau saya masuk ke Jakarta tahun 74 itu, saya selesai pendidikan
mulai bergaul karena kita membangun komunitas orang-orang Maluku di Jakarta, sampai akhirnya saya terlibat dalam kelompok-kelompok yang dikenal. Kalau dalam bahasa sederhana bilang pemungut cukai. Gitu. Ah, Tapi kalau bahasa yang dikenal itu adalah debt collector gitu, DC. oke. Tapi debt collector zaman dahulu dengan debt collector zaman sekarang berbeda. Apa tuh Om bedanya? Perbedaannya begini. Kalau dulu debt collector kita hanya memprovokasi, tapi tidak dengan kekerasan. Gitu. Oh, Tapi debt collector saat ini tingkatannya sudah berbeda. Gitu. Jadi bukan sekedar memprovokasi, mengancam orang, tapi sudah dengan kekerasan, tindakan pidana boleh dikatakan. Saya terlibat dalam dunia itu kurang lebih 12 tahun. Saya pernah bersaksi di salah sebuah televisi di SCTV pada tahun berapa 80 berapa ya? 90-an. Saya bersaksi tentang latar belakang pergaulan saya sampai kepada pengalaman hidup di ibu kota ini. Kurang lebih 12 tahun sampai 13 tahun saya menjadi seorang debt collector. Lalu kemudian dari debt collector itu saya bekerja di satu bidang dunia malam, yaitu diskotik, dan barangkali ya ada mungkin mereka-mereka yang di luar sana yang masih mengenal saya. Tahun 93 itu saya terlibat di sebuah diskotik yang dikenal dengan techno musik di Indonesia pertama kali. oke. Saya sebut saja kebetulan karena diskotik itu sudah tutup, jadi saya nggak perlu khawatir. Namanya B1. Barangkali kalau teman-teman sahabat-sahabat di luar lihat saya masih ingat namanya Edwin, ya inilah orangnya. Dan saya ada di B1 itu. Dan di B1 itu mulai saya mengenal namanya narkoba. Wah, Dari mulai pertama muncul narkoba itu ekstasi, sampai kemudian berkembang terus, sampai kemudian orang kenal dengan sabu-sabu, sampai orang kenal dengan, dan seterusnya lah tingkatannya. Satu ketika saya lagi duduk-duduk, sementara kalau kita diskotik itu jam 10 malam itu, kalau kita di diskotik bilang masih sore, masih pagi. Waktu saya lagi duduk-duduk, lagi sambil minum, waktu itu saya masih ngerokok dan seterusnya. Tiba-tiba ada suara yang begitu lembut. oh, Dan suara itu bilang begini, kalau bahasa kita, bahasa sederhana gini, kalau saya ambil kamu sekarang, kamu mau kemana? Saya lihat nggak ada orang. tapi itu terdengar gitu. Terdengar sangat jelas. Dan suara itu berbeda dengan suara manusia. Artinya begini, kalau manusia berbisik itu antara dengar dan nggak dengar. Iya. Kalau kita nggak dengar, hah, apaan gitu? Itu suara manusia. Tapi ini dia jelas, tapi bukan di kuping, tapi rasanya di dalam ini. Seperti saya percaya ini ada orang yang pernah menulis sebuah syair lagu pujian. Dia bilang, softly and tenderly Jesus is calling. Begitu lembut suara Yesus memanggil. Saya percaya orang yang menulis lagu ini, dia punya pengalaman dengan suara ini. Oke. Dan suara ini saya dengar begitu jelas dalam hati saya. Tapi saya pikir karena nggak ada orang, buat apa? Mungkin hanya halusinasi aja. Oke. Jadi saya pikir udah biarin aja. Saya tetap masih minum, saya masih pakai narkoba waktu itu. Tapi istilah itu sudah nggak on lagi gitu. Saya mau telan-telan berapa biji juga sudah nggak high lagi gitu. Oke, udah nggak mempan gitu. Sudah nggak mempan. Karena apa? Karena berperang antara pikiran dengan obat ini udah. Karena di dalam hati ini muncul bahasa seperti gini. Iya juga ya. Kalau hari ini Tuhan ambil saya mau kemana? Nggak ada pilihan. Saya nggak bisa bilang, sekalipun saya sebagai orang Kristen, terlahir sebagai orang Kristen. Karena papa mama saya sebagai orang Kristen. Saya lahir sebagai orang Kristen sampai usia pada saat itu. Saya hanya ke gereja 1 tahun 1 kali pada waktu Natal. 2 kali Om sama Paskah? Sama Paskah, tapi itu pun kadang-kadang. Oh, oke. Kadang-kadang. Jadi di dalam hati ini muncul begini. Ya juga ya. Kalau Tuhan ambil saya mau kemana? Nggak ada pilihan lagi. Nggak ada bilang neraka atau surga. Nggak ada. Neraka atau neraka, tinggal pilih neraka yang mana aja. Karena hidup saya seperti itu. Oke. Sudah terlalu jauh. Pergaulan sudah terlalu bebas. Sampai perjalanan waktu itu sampai 3 bulan. 3 bulan itu tidak langsung saya bertobat. Maksudnya setelah suara itu datang, oke. itu dia berbicara di hati, iya juga. Terus begitu, terus berbicara terus. Tapi saya nggak pernah peduli. Saya tetap masih minum, saya masih segala macam. Tapi ini dia berbicara terus. Jadi nggak 1 hari, 2 hari, nggak seminggu, sampai 3 bulan lebih. Ada Lalu terus kemudian tiap hari. saya ambil keputusan, oh nggak bisa seperti ini.
Oke. Saya pulang, saya tanya sama istri saya, kamu siap nggak kalau saya berhenti kerja? Dia bilang oke. Nah, yang luar biasa dari Tuhan itu, dia sudah mempersiapkan orang rumah daripada diri saya. Jadi kemudian istri saya bilang, oke, kalau kamu mau berhenti, berhenti. Saya berhenti kerja pada waktu itu dengan anak saya yang paling sulung kelas 3 SMA, kelas 2, yang anak yang kedua kelas 3 SMP, dan yang ketiga itu TK mau masuk kelas 1. Itu Dan lagi saya harus butuh. berhenti kerja. Dan saya nggak tahu dari mana saya bisa biayain. Pada waktu itu nggak terpikir. Setelah saya berhenti kerja, waktu masih bulan pertama, bulan kedua masih bisa hidupin. Tapi setelah itu berat, penghidupan itu berat. Tapi saya selalu punya waktu. Waktu itu belum pernah baca Alkitab. Lalu kemudian saya mulai ambil Alkitab dan saya mulai baca Alkitab. Saya baca Alkitab terus dari Kejadian sampai Wahyu saya belajar terus. Sampai satu ketika ada satu ayat firman Tuhan, saya nggak sebut ayatnya, tapi firman Tuhan bilang begini, kalau kamu mau diberkati, jangan simpan rahasia terhadap keluarga. Di situ saya kaget. Wah, bagaimana ya? Akhirnya saya bangunin istri saya bangunin anak-anak saya, lalu saya buat pengakuan. Apa tuh, Dan Om? itu berat. Saya mengaku saya punya perbuatan-perbuatan dosa saya. Orang berbuat dosa mengaku di hadapan Tuhan berani, tapi belum tentu dia mengaku di hadapan keluarga yang belum tentu. Dan saya harus mengaku semua terhadap istri saya bahwa saya punya kelakuan seperti ini, saya punya perbuatan seperti ini, saya begini dan begitu, semua saya. Dan pada malam itu jam 11 malam itu kacau semua. Dan mereka tidak terima saya. Oke. Perlu waktu untuk revival itu perlu waktu. Karena setelah saya ngomong begitu, saya keluar, mereka ke dalam, saya ke dalam, mereka keluar, saya nggak pernah mau ketemu. Saya komplain sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, seperti Tuhan kasih tahu ayat ini, saya mesti kasih tahu. Tapi kok jadi begini? Iya, ya. Seperti ini. Saya harus bagaimana lagi? Tapi yang luar biasa, setelah 3 bulan itu, Tuhan pulihkan. Nah, puji Tuhan ya, Om. Jadi bagi saya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setelah Tuhan pulihkan, anak saya paling sulung nggak kasih ampun saya. Oh, oke. Jadi nggak setelah 3 bulan itu bukan terus mereka langsung mengampuni saya, enggak. Prosesnya Dalam panjang. proses semua, dalam proses. Anak saya yang paling sulung dia tidak mau kasih ampun sama saya. Ada kesaksian, bisa lihat di Solusi. Bahkan di situ baru saya tahu bahwa dia punya niat untuk membunuh saya. Wah, sampai separah itu ya, Om. Dan setelah itu ya kurang lebih hampir separuh tahun lah. Oke. Malam-malam dia datang ke saya lalu dia minta maaf, diampuni saya. Dan di situ Tuhan pulihkan. Nah, puji Tuhan. Nah itu yang saya bilang. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin, amin, amin. Tapi setelah Tuhan pulihkan kehidupan rumah tangga saya itu nggak langsung baik. Saya mengalami kesulitan yang luar biasa. Karena anak saya harus sekolah. Iya. Harus lanjutkan pendidikan. Mau dari mana biaya? Akhirnya saya dengan istri saya, akhirnya kita buka usaha. Kalau kita orang Maluku tuh jual nasi kuning lah. Ya. Oh, iya, Agak emosi sedikit saya. Nggak apa-apa, Om. Karena ingat masa lalu. Jadi gini, kita buka jual nasi kuning. Saya jual nasi kuning. Nah, satu ketika saya antar pesanan orang ke Kelapa Gading. Saya naik motor. Motor saya cuma 1 biji dan saya masih ingat motor saya Tornado. Dan motor itu plat nomor sudah mati 5 tahun sudah. 5 tahun. Saya waktu ditangkap polisi, waktu ada razia, polisi tanya ada STNK, saya bilang mati. Iya lihat, saya bilang udah mati Pak. Iya lihat aja. Akhirnya saya liatin STNK, dia bilang, oh ini bukan mati, mampus nih. Udah 5 tahun. Karena udah terlalu lama. Tanggung-tanggung. Terus SIM mati juga. KTP mati juga, KTP hidup. Tapi oleh kemurahan Tuhan, saya bilang sama polisi, saya bilang motor ini cuma satu-satunya transportasi untuk antar jemput anak saya yang paling ketiga, yang paling kecil. Iya. Hanya dengan kemurahan Tuhan, ya, polisi kasih kembali. Tapi dengan catatan saya nggak bisa lanjutin perjalanan, saya harus pulang. Oh. Nah singkat cerita, dalam jualan itu satu ketika yang tadi saya bilang saya harus antar makanan Kelapa Gading.
Saya hampir mau ditabrak mobil yang bak terbuka itu. Saya hampir jatuh dengan nasi, ada pesanan orang. Akhirnya saya ambil motor, saya duduk di bawah pohon dan saya nangis. Saya bilang, kok begitu berat untuk bertobat? Terlalu berat. Kadang-kadang uang 1 perak pun gak ada di kantong. Tapi yang luar biasanya Tuhan itu, dalam perjalanan sebelum saya jadi seorang hamba Tuhan, anak-anak saya boleh lulus semua dengan baik. Dan mereka boleh mengikuti pendidikan semua dengan. Jadi kalau tanya dari mana uang, saya nggak tahu. Dari mana. Ada aja gitu ya Om. Tetap ada. Pada waktu kita mau bayar, selalu ada saja. Wow. Nah itu kebesarannya Tuhan. Sampai kemudian, saya harus cari gereja tetap. Latar belakang iman percaya saya itu ada di gereja GPIB. Saya dulu GPIB Protestan. Sampai satu ketika saya ketemu dengan almarhum pendeta Stevie Rompis. Dia bilang, Ed, kalau kamu mau dengar firman Tuhan, ke gereja Keramat aja. Okay. Gereja Keramat sebelah mana? Di Keramat sebelah 65. Jam berapa gerejanya? Kalau nggak salah jam 4. Saya datang ke gereja jam 4. Ternyata di sana ada sekolah minggu. Saya telepon dia. Saya bilang, lu gila lu. Gue bilang, mentang-mentang gue mau bertobat, lu suruh gue masuk sekolah minggu. Dia bilang, nanti dulu. Coba tanya dulu baik-baik. Nah, saya masih ingat ibu-ibu yang keluar dari dalam itu almarhum Bunda Prapti ya. Bunda Prapti. Ya, saya tanya, Bu, ini gereja yang orang-orang besar nih, jam berapa? 5:30. Waktu zaman itu masih 5:30. Oh, okay. Tapi memang itu, jadi saya selalu katakan begini, tidak ada satu kehidupan manusia yang bukan dalam rancangan Tuhan. Semua kita dalam rancangan Tuhan. Yeah. Baik dia mau orang baik atau orang jahat. Tetapi timbul pertanyaan, apakah orang jahat bukan rancangan Tuhan? Bukan. Tuhan punya rencana dalam setiap manusia itu pasti untuk yang kebaikan. Yeah. Tapi ketika dia keluar dari rencana Tuhan, maka dia jadi orang jahat. Tapi bukan berarti rancangan Tuhan orang jahat. Waktu itu saya tunggu sampai jam 5:30 dan saya ikut ibadah. Dan pada waktu itu Om Handi Bapak Gembala almarhum khotbah tentang Nehemia waktu itu. Okay. Belum Ezra, masih Nehemia. Lalu kemudian satu ayat referensi itu berbicara tentang 2 orang pulang ke Emmaus, yaitu Kleopas. Dan pada waktu Om khotbah itu, saya merasakan bahwa firman Tuhan itu untuk diri saya. Kenapa? Karena saya terlahir sebagai orang Kristen, bertumbuh dalam lingkungan Kristen. Orang tua saya, mami saya aktivis gereja dan seorang penatua gereja. Okay. Tapi secara pribadi saya tidak mengenal siapa pribadi Yesus Kristus. Tetapi pada waktu khotbah itu datang ke saya, seperti saya ini seperti seorang Kleopas, notabene seorang murid Yesus, tapi tidak mengenal Yesus. Karena dalam perjalanan mereka pulang ke Emmaus, mereka berbicara tentang siapa Yesus yang sudah meninggal itu. Yeah. Sampai pada waktu Yesus berjalan bersama-sama mereka tidak mengenal 7 mil loh. Perjalanan 7 mil itu bukan yang singkat, jauh. Tapi mereka tidak mengenal. Yeah. Dan saya merasa bahwa perjalanan hidup saya dari mulai lahir sampai pada saat itu, saya tidak mengenal Yesus secara pribadi. Dan khotbah itu mengingatkan saya, berarti saya harus mengenal dia secara pribadi. Nah di situ saya mulai mencari Tuhan. Dan saya pulang bilang sama istri saya sudah ketemu gereja. Dan kemudian saya mulai yang pertama masuk di GPDI tahun 99 lah. Tahun 99 saya baru tahu tepuk tangan, saya baru belajar pertama angkat tangan menyembah. Dan saya pulang, saya cerita istri saya, lalu kemudian istri saya kita berdua datang gereja sambil lihat-lihat orang ada yang kenal apa enggak, sambil angkat tangan masih malu-malu. Dan kemudian Om Andi datang, Om Andi Idrus yang kemudian tanya saya, dalam bahasa kita bilang, kok kamu ada di sini? Oh itu udah kenal atau gimana? Oh saya kenal dia kan satu daerah sama saya. Oh, oke. Okay. Dan dia kenal juga orang tua saya kenal secara pribadi sama Om Andi. Oh jadi makanya pas tadi Om bilang ketika masuk Om lihat-lihat takut tadi lihat-lihat kenal dulu, gitu. Iya. Lalu kemudian dia bilang ini udah berkeluarga. Saya bilang bukan berkeluarga lagi, sudah anak 3. Lalu dia bilang, oh ini ada wadah. Namanya ibadah keluarga, namanya Yosua. Jadi saya diajak, saya mulai masuk dan bertumbuh di Pelgap Yosua. Tapi kemudian saya tidak pernah absen untuk beribadah. Terus saya dikuatkan dengan khotbah-khotbah dari Bapak Gembala. Semakin saya dikuatkan. Tahun 2022 saya ambil keputusan untuk dibaptis kembali. 2002. 2002 Oh 2002. 2002 saya ambil baptisan.
Saya, istri, dan kedua anak kita baptis. Lalu setelah baptis itu ada extension sekolah Alkitab, sekolah pendalaman Alkitab Berea 6 bulan. Saya ikutin, lalu kemudian Bapak Gembala tawarkan, mau jadi pendeta? Saya bilang enggak. Saya hanya mau belajar firman Tuhan saja. Tapi kemudian omongan Bapak Gembala memang luar biasa. Ya, tahun 2003 saya gitu proses pendidikan. Sampai selesai, 2005 selesai, lalu kemudian saya mulai masuk dalam pelayanan secara full. Jadi kembali lagi dalam pergaulan, persahabatan, dan pertemanan itu 3 hal yang berbeda. Tapi yang perlu kita hati-hati bukan dalam pertemanan. Kalau dalam pertemanan just say hello, tapi pergaulan itu yang paling bahaya. Ya. Karena pergaulan ada link, tetapi kalau kita tidak hati-hati kita akan terbawa. Kalau persahabatan lebih jauh lagi, kita mungkin tidak terbawa. Tapi pergaulan itu yang bahaya. Kalau ini kan Om bilang Om ketika di tempat yang baru di Kramat udah ketemu sama, istilahnya bisa dibilang ketemu teman-teman baru lah ya Om, pergaulan yang baru gitu. Apa sih yang secara jelas membedakan antara circle pergaulan Om yang dulu sama ketika Om udah ada di circle yang sekarang gitu? Satu hal yang paling eksplisit itu adalah ada kedamaian. Gimana tuh Om? Ya, artinya begini. Kalau saya di bidang sekuler, kalau keluar dari lingkaran ini, circle ini yang dibilang pergaulan yang baru. Karena pergaulan yang baru itu lebih banyak bicara tentang kerohanian. Iya. Kita terbangun untuk lebih dekat dengan Tuhan. Tapi kalau saya keluar dari circle ini, lebih terpengaruh kepada duniawi kan. Oke. Lebih banyak kompromistis, kalau bisa dibilang lebih banyak kompromistis. Gitu. Ada hal-hal yang sebenarnya bagi orang rohani nggak perlu lakukan, tapi bagi orang dunia ya dilakukan gitu. Nah itu yang membuat perbedaan. Saya lebih sejahtera di dalam circle yang rohani. Gitu. Tapi apa itu berarti Om nggak lagi bergaul sama teman-teman Om yang dulu? Maksudnya benar-benar ya udah deh kayak nggak usah temenan lagi sama mereka, atau sebenarnya masih ada relasi yang dibangun tapi sebatasnya aja atau gimana Om? Oh tetap masih ada relasi, tetap ada. Hubungan tetap ada. Sebagai persahabatan kita tetap ada. Karena yang tadi saya katakan bukan sekedar pergaulan, tapi kan ini persahabatan sudah terbangun. Oh ya. Sejak dari hulu sudah terbangun. Jadi kita saling mengenal. Tapi ketika saya sudah ada di ruang lingkup yang baru, saya harus bisa menempatkan pergaulan saya yang ada di ruang lingkup baru ke dalam pergaulan yang lama ini. Persahabatan yang lama. Kenapa? Kayak saya harus tampil beda. Ya. Gitu. Kenapa? Karena saya sudah bukan di lingkungan itu. Saya masih di lingkungan itu, tapi saya bukan ada di situ. Gitu. Ya, ya, ya. Gitu. Nah ini menarik nih Om, karena banyak juga orang yang aku dengar-dengar sih, aku nggak langsung mengalami gitu. Tapi banyak orang yang bilang apa ya, istilahnya mungkin bisa dibilang kita udah jadi anak terang nih. Terus udah deh nggak usah coba-coba balik lagi ke yang lama karena katanya, karena lagi-lagi aku nggak mengalami, tapi katanya banyak kejadian akhirnya bukan kita menerangi di sana, malah terang kita yang jadinya hilang lagi, pudar lagi. Nah kalau kayak gitu gimana Om? Ya kan kita tahu semua sebagai orang percaya lah, kita tahu bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya. Kebiasaan yang baik apa? Hal-hal yang bersifat rohani tentunya. Dan kalau pergaulan-pergaulan yang tadi saya katakan, berteman, bergaul, dan bersahabat kan 3 hal yang berbeda. Ya. Nah bergaul kalau kita tidak hati-hati, sebagaimana tadi yang dibilang, kita bisa terbawa arus ini. Jadi kalau kita sudah ada di lingkungan yang baru, yang baik, lebih baik, kita dalam pergaulan kita bisa harus menempatkan diri ada berbeda dengan mereka gitu. Tapi bukan berarti kita harus menarik diri, enggak juga. Enggak juga, karena kita sudah tahu norma yang baik dan yang tidak baik kan. Artinya begini, kalau saya ada di gelap, saya nggak pernah tahu tentang terang. Tapi kalau saya ada di terang, saya bisa melihat gelap. Ngerti nggak kira-kira? Bahasa sederhana begini, bahasa sederhana. Kalau di gelap nggak bisa lihat kan siapa-siapa. Bisa lihat? Iya, benar-benar. Tapi kalau kita di terang bisa lihat nggak? Bisa. Bisa. Dari kalau kita sudah di terang, kita tetap ada di pergaulan kegelapan masih ada. Tapi kita di dalam gelap. Bukan berarti terang kita pudar dong. Harusnya yang terang ini bisa melihat yang gelap dong. Iya. Nah yang terang ini harus menuntun yang gelap supaya dia jangan masuk got gitu. Iya. Ngerti nggak kira-kira? Ngerti. Gitu. Jadi kalau kita di gelap nggak bisa lihat terang, nggak kelihatan. Gelap ini nggak bisa tahu siapa-siapa teman nggak. Di gelap
Tapi kalau kita di terang, ada di terang, kita bisa lihat dong sekeliling. Jadi tapi kalau lingkungan kita masih di gelap, bukan berarti kita menarik diri, nggak bisa, enggak. Kalau kita di terang ini harus bisa menerangi yang gelap ini gitu. Jangan bukan terang kita jadi pudar, jangan sebaliknya. Iya, Gitu. tapi yang banyak terjadi katanya sebaliknya tuh Om. Dia harus bisa membedakan diri dong. Dia harus bisa menempatkan diri dong. Ya artinya saya bicara ini dalam kapasitas saya sebagai hamba Tuhan karena sudah lebih dalam sudah lebih kepada hal-hal yang bersifat lebih rohani gitu. Tapi sekalipun kita sudah hidup dalam pertobatan, yang namanya hidup dalam pertobatan, dia harus bisa membedakan mana yang berkenan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Mana yang menyenangkan hati Tuhan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan semua kita punya kesempatan untuk berbuat hal-hal yang tidak benar. Yeah. Tapi pada saat kita punya kesempatan untuk berbuat hal-hal yang tidak benar, dan kalau kita tetap tidak mau melakukan, itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya selalu katakan begini, iblis atau setan tidak takut dengan hamba Tuhan yang punya kuasa. Dia punya mujizat. Dia bisa doakan orang lumpuh bisa berjalan. Iblis tidak takut. Atau dia berkhotbah secara luar biasa. Iblis tidak takut. Yang iblis takut adalah ketika orang-orang muda punya komitmen yang kuat untuk mengikut Tuhan. Itu iblis takut. Karena tidak ada generasi baru lagi. Ya. Jadi orang tua ini dikit-dikit lagi udah mati. Iya, mau dia hebat kayak apa mati. Ini bentar mati. Tapi yang muda ini masih panjang umurnya gitu. Makanya banyak serangan-serangan ke anak muda ya Om. Iya. Karena ketika anak muda ini dia punya komitmen yang kuat untuk mengikut Tuhan, itu dia takut. Iblis paling takut. Dan itu yang Tuhan mau pakai. Setiap orang-orang muda yang punya komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan. Iya, setuju sih Om seperti itu. Nah, untuk saat ini tuh secara nggak langsung kadang jadi seperti ada pembagian gitu untuk orang-orang yang di dalam apa ya istilah gampangnya dalam gereja dan di luar gereja lah gitu. Ada orang-orang yang di luar gereja yang melihat orang di dalam gereja tuh aduh kayak mereka terlalu suci deh, terlalu ini kayak gue gak bisa temenan sama mereka gitu. Dan sebaliknya juga ada orang-orang yang dalam gereja yang ngerasa kayak aduh kayaknya kalau temenan sama mereka enggak deh, kayaknya terlalu ini deh, terlalu itu deh. Tapi sebenarnya kan realitanya kita hidup di dunia gitu. Ya memang kita di dunia bukan berarti kita harus jadi bagian dari dunia gitu. Tapi sehari-seharinya kan dalam keseharian gak mungkin kita 100% gak mau ketemu orang yang di luar gereja. Istilahnya ya gak bisa hidup juga lah. Kalau kita hidup seperti itu kita tetap harus bersosialisasi gitu. Nah sebenarnya baiknya gimana sih Om pembawaan diri kita ketika kita ada di dalam dan di luar gereja? Karena itu ya sampai kapanpun kita akan hidup di dua area itu gitu. Betul. Artinya begini bahwa kalau mereka orang dunia untuk melihat kita, untuk bergaul dengan kita nggak akan mungkin. Seperti tadi yang dibilang bahwa ngapain sih mereka terlalu suci dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang terang, kita harus dapat menempatkan diri untuk bisa menerangi mereka. Iya. Seorang boleh dikatakan begini, ketika saya memperhambakan diri saya kepada Tuhan, maka bukan saya harus jadi pendeta, bukan saya harus jadi penginjil, tapi sesungguhnya saya ini adalah seorang hamba Tuhan. Iya. Karena saya memperhambakan diri saya kepada Tuhan. Dan kalau saya seorang hamba Tuhan, yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan orang percaya, harus memiliki karakter Tuhan dalam hidupnya. Yeah. Sekalipun orang dunia itu menentang barangkali untuk bergaul dengan kita, barangkali ada masalah tabu ya, tabu dan tidak tabu. Dia ada barrier, dia membatasi diri, ngapain nanti nasihatin kita dan segala macam, enggak usah. Pertobatan seseorang itu bukan karena kita bisa menceritakan firman Tuhan, bukan. Tapi sikap kita attitude kita kepada orang lain itu penting. Yeah. Jadi dalam pergaulan kita tahu dia nggak suka sama saya. Tapi kalau saya, Alkitab yang bilang, kalau kita rajin berbuat baik, masa sih dia benci saya? Yeah. Kalau kata rajin berbuat baik itu perlakuan yang secara kontinu. Dilakukan berulang-ulang. Hari ini dia menolak saya, barangkali ini dia cemoohin saya, barangkali dia akan cerita saya tentang saya kepada orang lain banyak hal. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Tetap berbuat baik, tetap berbuat baik. Sampai kapan sih dia bisa bertahan? Yeah. Karena yang ketika saya melakukan perbuatan baik terhadap orang, karena enggak saya sendiri yang lakukan. Ada Roh Kudus yang selalu mengintervensi.
Ya, ya. Karena perbuatan baik yang lahir dari kehidupan saya bukan karena saya, karena dari Tuhan kan. Yang lahir dari Tuhan. Ya. Nah ketika saya berbuat baik dengan kasih, saya selalu katakan beginilah. Kasih tak terpatahkan oleh kebencian. Gimana tuh Om? Apakah dunia mengasihi Tuhan? Enggak. Tapi Tuhan mengasihi dunia enggak? Iya. Sampai Alkitab bilang begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Iya. Sekalipun dunia tetap benci. Tapi kasih Tuhan kepada dunia tidak terpatahkan oleh kebencian. Iya. Nah kalau saya berbuat baik sama orang dengan kasih, dasar kasih. Sekalipun dia benci saya, tetap berbuat baik. Karena yang saya lakukan ini kan bukan untuk diri saya, tapi untuk dia loh. Untuk keselamatan dia. Ya. Mungkin dia belum tahu tentang arti keselamatan karena dia hidup dalam kegelapan. Ya. Tapi saya harus lakukan perbuatan baik terus secara kontinu. Sampai satu ketika Roh Kudus akan lembutkan hatinya. Dan ketika ada sesuatu, dia butuh pertolongan dan tidak ada orang yang menolong. Kamu punya kesempatan untuk menolong. Di saat itulah dia pasti jatuh. Dia pasti. Pasti jatuh tuh maksudnya Menerima. pasti menerima. Iya. Luluh lah gitu Ya, ya Om, maksudnya istilahnya. itu. Pasti Akhirnya lemah juga. Oke. Kalau boleh tanya Om, Boleh. dengan kalau boleh tanya dengan teman-teman Om yang dulu gitu yang akhirnya ada lah dalam dunia Om yang dulu sebelum akhirnya Om bertobat gitu. Kalau dengan teman-teman yang seperti itu hubungannya saat ini seperti apa sih Om? Masih tetap baik, tapi ya itu yang saya bilang, bukan lagi bergaul, bukan bersahabat, tapi berteman. Oh, Just say mereka hello. masih hidup Masih dalam. tetap. Tapi banyak sudah bertobat. Oh, puji Tuhan. Karena pada waktu itu ketika saya sudah ada di bidang ini, di dunia ini, di dunia yang berbeda ini, mereka selalu bilang, mana mungkin sih. Jangankan teman, saudara saya sendiri. Nggak percaya Om gitu. tante saya, om tante kandung sendiri. Mana mungkin saya bertobat, nggak mungkin. Tapi faktanya saya seperti ini gitu. Tapi bukan berarti kalau saya bertobat, saya ketemu mereka selalu injilin. Enggak gitu. Perlakuan hidup saya itu yang mereka harus lihat gitu. Saya dulu temperamental, emosional. Saya punya kesempatan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya tidak lakukan. Nah, itu mereka heran. Oh iya juga ya. Jadi nggak perlu kita harus cerita sama mereka. Kemudian mereka yang bilang. Jadi mereka yang tanya, mereka yang jawab sendiri. Mereka lihat langsung Iya dari lihat mereka perubahan bilang, iya kehidupan. juga ya. Ya ternyata betul juga. Ya itu. Ya, ya, ya. Dulu kalau saudara susah, saya masa bodoh, saya biarin aja susah, ya kan? Tapi sekarang nggak seperti itu, nggak seperti itu. Ada perubahan-perubahan nyata yang Om juga rasakan Harus. di diri Om. Harus berubah. Bukan perubahan dengan sendirinya, tapi kita harus membentuk diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Dan itu semua butuh proses ya Om. Pasti nggak harus jadi. Gitu. Sampai hari ini, sampai detik ini kita ngobrol berdua ini juga pun saya dalam proses. Ya, ya, ya. Bukan berarti gini, bukan berarti kalau saya ngomong banyak orang bilang wah dia hebat. Belum tentu. Kalian lihat saya pada waktu saya ngomong baik, tapi kalian nggak pernah tinggal dengan saya. Ya. Ketika kalian tinggal dengan saya di rumah seperti apa? Oh ini emosional segala macam. Kan kalian, oh iya nggak sama. Ternyata dia ngomong lain, dia bikin lain rumah. Nah ini yang saya mau kasih tahu. Apa yang kita ngomong harus kita lakukan dalam rumah tangga. Itu yang penting. Dan kadang nggak semudah itu juga ya Om. Proses. Katanya kalau abis diomongin tuh langsung diuji Om. Pasti. Ya kan, jadi abis ngomongin harus nahan emosi, tahu-tahu muncul aja tuh hal-hal yang justru menguji emosi negatif ya maksudnya emosi. Iya, artinya begini, yang paling sulit dalam kehidupan orang-orang percaya itu adalah penguasaan diri. Ya. Dari 9 buah roh itu, yang paling terakhir itu adalah penguasaan diri, itu paling sulit, nggak gampang. Karena gini, setiap orang itu apa yang mata lihat, mulut pasti ngomong. Betul? Ya. Apalagi perempuan. Perempuan kalau lihat gini, tiba-tiba dia pasti ngomongin. Itu penguasaan diri. Ya, ya, ya Om. Karena setiap mata lihat apa, dia pasti ngomongin. Apa yang dia lihat saja dia pasti ngomongin. Itu penguasaan diri. Nah kita belajar dari hal ini dulu. Baru kita bisa menelaah apa namanya, buah roh. Bukan buah-buah ya, tapi buah roh. Roh. Ya. Kalau buah-buah itu kita bisa memilih.
ada mangga, ada manggis, ada pepaya, ada segala macam. Tapi ini cuma satu buah. Dalam satu buah itu ada terdiri dari 9 item. Iya. Ada putik, ada kulit, ada biji, ada daging. Itu ada satu buah itu. Nah kita nggak bisa pilih buah yang lain selain satu buah itu. Tapi yang mana yang kita harus lakukan dulu? Bagi saya pribadi, penguasaan diri yang paling pertama. Karena itu yang paling sulit ya Paling Om sulit. untuk dilakuin. Kadang-kadang kan maaf bicara contohnya kita lagi bawa motor. Tiba-tiba orang zrung langsung. Iya. Langsung. Kadang refleks tuh lebih cepet ya Om. Iya itu, kalau kita sudah belajar menguasai diri, maka biar apapun kita tidak terpengaruh gitu loh. Kan itu sampai ada ayat bilang, firman Tuhan bilang gini, penguasaan diri lebih daripada orang menguasai kota kan? Iya. Itu. Jadi kalau menguasai kota begini, menguasai kota tuh gampang, ambil pasukan kita serang lah. Tapi untuk menguasai diri nggak gampang. Iya. Gitu. Dan yang bisa ngerjain itu cuma kita ya Om. Iya, ya, seperti itulah. So, Luar biasa. gitu. Banyak belajar. Banyak. Bisa sampai besok kita ngobrol. Boleh Om. Om by the way nih aku agak ke distract dikit. Itu kalau boleh tahu jempolnya kenapa ya Om? Oh ini habis operasi ini ya, ini karena semua dari leher. Yang firman Tuhan bilang begini ya, semua cuma batas leher. Apa tuh Om maksudnya? Kalau taruh pisau di leher, kalau besar nafsu makan kita. Ini kan asam urat nih. Oke. Nah perbedaan ini asam urat. Kalau ini ada daging yang tumbuh di sini. Ini ada daging. Ini baru operasi baru kemarin. Ini daging. Ini lagi dibiopsi. Ini katanya dicurigai secara diagnos ada tumor. Tapi ini sama di kaki sama di kuping ini menurut itu medis katanya topus tupos gitu, itu karena pengapuran, karena asam urat. Nah, kenapa sampai asam urat? Karena dulu pola hidup sebelum mengenal Tuhan. Sebelum mengenal Tuhan hidup dengan alkohol. Alkohol itu penyebab utama jadi asam urat. Dengar-dengar ya yang dengerin. Alkohol, lalu kemudian makan makanan yang jeroan itu. Nah dulu kan kita masih usia 19-20an tahun kan makan apa saja, minum apa saja. Nah ini alkohol itu penyebab banyak hal. Gitu. Efeknya jangka panjang ya Om, Panjang. nggak dirasakan waktu saat itu gitu. Karena itu Alkitab yang bilang apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kalau kita tanam sekarang belum tentu hari ini bertumbuh, jangankan berbuah, bertumbuh juga belum tentu. Iya. Perlu proses. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu hari ini kita harus pikir dampak untuk hari depan seperti apa. Oke. Jadi kalau kita mau berhasil hari depan, hari ini kita harus bikin apa? Gitu. Seperti itulah. Oke, baik. Berarti sekarang udah jaga makan ya Om? Harus jaga. Soalnya efeknya bukan hanya ini, tapi ke ginjal juga. Efek ke Efek ginjal tuh dari dari asam urat. yang oke. Ya, itu purinnya bisa masuk ke ginjal. Dan kalau purinnya masuk ke ginjal, kalau dia distribusinya nggak bagus, dia bisa balik ke jantung, bisa akumulasi di jantung, bisa gitu. Ya menurut dokter lah, ya bisa kemana-mana. Itu asam urat. Asam urat penyebab ginjal rusak. Asam urat akan buat orang jadi diabetes. Asam urat bisa orang jadi kolesterol. Asam urat bisa orang darah tinggi. Dan saya di antara semua ini sudah termasuk 2. Kolesterol tinggi dan darah tinggi. Jadi setiap hari mesti lihat yang baik-baik aja. Yang masih muda-muda nih harus lihat yang baik-baik Ya juga betul. ya Om. Jadi teman-teman yang di luar sana jaga diri dari sekarang. Kalau saudara mau sukses untuk masa depan, dari sekarang harus dipikirkan. Saudara mau sehat untuk masa depan, dari sekarang harus jaga diri. Harus jaga badan, harus jaga makan, harus jaga kesehatan kita. Itu mahal. Sangat mahal. Kayak masuk banget nih ke aku yang dengernya juga. Ya, denger Elin, denger. Okay. Wow. Gitu. Sehat-sehat ya Om. Amin. Semoga hasil biopsinya juga baik. Amin. Tolong semuanya. Terima kasih Om udah sharing-sharing tadi. Banyak banget ngomongin apa yang Om udah laluin. Seneng bisa denger karena Om istilahnya udah keluar lah dari masa-masa itu. Amin. Dan udah kena dampak yang baik jadi hasilnya baik gitu. Dan makasih juga udah ditekenin soal berteman, bergaul dan bersahabat. Karena kalau zaman dulu tuh kita selalu dibilang kan nggak boleh pilih-pilih teman ya Om. Iya. Tapi kok kayak makin gede ada benernya juga nih kalau sebenarnya
harus tahu batasannya, yang mana yang masuk dalam kategori teman aja, Ya, yang mana yang kita boleh bergaul, ya, apalagi yang tadi Om bilang sahabat. bersahabat yang Yang lebih paling dalam bahaya lagi. itu adalah pergaulan. Ya, karena Karena biasanya Alkitab bilang bukan teman merusak ini, bukan sahabat, bukan. Pergaulan akan merusak kebiasaan. Karena pergaulan itu tidak merasakan kesulitan kita. ya, Tapi kalau persahabatan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Pergaulan dia mengenal kita tapi dia tidak merasakan apa yang kita rasakan. Itu pergaulan. dan biasanya lebih ke yang buruk-buruk ya Om. Lebih baik itu yang tadi saya bilang, lebih cenderung kepada hal yang negatif. Ya, dan biasanya cuma secetek seneng-seneng bareng aja. Cuma di perumahan kulit aja. Iya, Cuma di betul, kulit. betul. Itu pergaulan. Dan ini juga lah ya, ketika kita lagi membagi-bagi, memilah-milah itu, kita juga harus belajar untuk tahu di mana kita menempatkan diri kita juga. Apalagi yang tadi kita udah bahas juga, gimana pun kita hidup, ya nggak mungkin cuma hidup di dalam lingkup gereja aja, kita harus keluar dan ya kita harus tetap bersosialisasi, tapi kita juga harus bijak-bijak menempatkan diri kita seperti apa. Betul. Dan ya puji Tuhan, salut juga dengar cerita Om, gimana Om bisa tetap kuat, tetap Karena Tuhan. kok kerang ya, tetap terang ya, puji Tuhan. Tuhan tolong semuanya. Jadi bisa tetap kuat di lingkungan apapun, dalam pertemanan apapun, bisa ngebedain apa yang baik ataupun tidak gitu. Yang baik pun kadang nggak semua yang baik benar ya Om. Antara benar dan yang enggak, tetap Kalau bisa yang baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti baik. baik. Iya. Tapi saya mau kasih tahu kunci tuh? dari kemampuan saya hidup dengan yang situasi kondisi seperti sekarang ini adalah saya harus membangun pergaulan saya dengan Tuhan lebih lagi. Ya, puji Tuhan. Itu penting. Ya. Karena saya tidak bisa memilah orang, saya tidak bisa secara psikologis. Saya nggak pernah kenal orang itu kalau dia hanya kita lihat di permukaan aja, kita nggak pernah kenal secara pribadi. Ya, betul. Nah, yang membuat kita mengenal dia adalah Tuhan. Tuhan yang tuntun juga gitu. Pasti. Karena itu saya bilang lebih baik kita banyak bergaul dengan Tuhan. Bagaimana cara bergaul dengan Tuhan? Selalu punya waktu untuk baca firman Tuhan. Dengerin guys. Selalu punya waktu untuk berdoa. Yes. Supaya kita kuat bukan karena kita kuat, tapi karena firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Wow. Dan pada waktu kita bergaul dengan seseorang, kita tahu kok. Nggak usah orang lain jelasin. Ketika kita kenal orang itu, dari dia punya sikap saja, Roh Kudus akan kasih tahu itu bukan teman kamu. Dia akan kasih tahu. Kalau kamu punya hubungan baik dengan Tuhan, Tuhan pasti kasih tahu. Nggak mungkin dia diam. Dia pasti kasih tahu jangan bergaul dengan dia. Dan itu kita Bagaimana? Firman yang akan muncul dalam kita. Firman akan ingatkan kita. wow. Itu kalau dia punya link dengan Tuhan yang harus terjaga, itu harus ada. Ya pergaulan yang paling penting ya sama Tuhan Utama. gitu ya. Kunci saya ini, saya mampu sampai hari ini, itu bukan karena saya, karena Tuhan. Yes. Banyak teman-teman selalu kontak saya, selalu telepon, selalu ingin ketemu. Kadang-kadang saya tanya Tuhan dulu. Tapi Tuhan punya cara untuk menghalangi, ada saja. Saya mesti ini dulu, akhirnya batal nggak ketemu. Itu Tuhan. Dia punya cara, dia terlalu banyak cara untuk dia izinkan kita ketemu atau dia tidak izinkan, dia punya cara banyak. Karena itu kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Begitu. Mantap. Oh. Ini sampai jontor bibir. Efek ini ya, operasi. Iya, tadi, ini Om bius. Edwin baru banget kelar operasi terus Iya, kesini guys. betul. Mantap banget. Masih pengaruh obat bius lagi. Karena operasi. Tapi dari tadi yang diomongin benar kan Om? Iya. Dan satu ini kali ya penutup lah ya Om. Oke. Udah. Kok tutup? Oh masih mau ngobrol? Oke. Ya, udah lama banget nih mengambil waktunya Om. Iya. Ada sebuah kutipan nih dari teman-teman yang di balik sana gitu. Iya. Kita nggak bisa milih siapa orang tua kita, siapa saudara kita. Setuju. Tapi kita selalu punya opsi, kita selalu punya kesempatan untuk milih dengan siapa kita mau bergaul. Setuju. Jadi hati-hati, pilih-pilih dalam bergaul. Berteman ke semua orang boleh, belajar untuk bisa jadi dampak yang baik ke semua orang boleh. Tapi ketika kita mau bergaul, kita harus bijak-bijak untuk menentukan sama siapa kita mau bergaul. Tanya Tuhan. Dan tanya Tuhan. Selalu tanya Tuhan. Harus peka berarti ya, harus peka gitu. Dan udah sih sampai sini aja Om ngobrol-ngobrol hari ini. Sekali lagi semoga Om sehat-sehat. Amin. Semoga hasilnya baik. Amin. Dan buat yang di rumah, sampai jumpa di teman setia berikutnya.
karena kamu nggak sendiri. Gimana, Cak? Haleluya.